Shalom Elohim, saudaraku. Berbahagialah kita yang masih bisa menangis dalam hadirat Tuhan. Ini sebuah anugerah ya saudara ya. Nggak semua orang bisa menikmati hadirat Tuhan dan merasakannya, lalu terharu dan menangis. Dan saya menyampaikan kepada kita semua, berdoalah supaya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, semuanya mendapatkan urapan kasih ya, sehingga ketika kita semua berdoa, memuji, menyembah Tuhan, kita mengalami kasih-Nya dan kita mengalami hadirat-Nya dan kita dijamah Tuhan dan kita bisa menangis. Puji Tuhan. Nah saudara, dalam hidup ini ada dua kehendak Bapa yang kudus, yang mulia, yang harus kita respon dengan baik. Tetapi sebelum kita merespon, kita harus mengerti dahulu apa sih kehendak Allah itu. Saudara perhatikan, kehendak Allah itu ada dua yang saya gumuli setelah berjalan bersama dengan Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan itu menghendaki semua orang diselamatkan. Amin. Amin. Kalau katakanlah domba di sebelah kanan, lalu dalam perumpamaan itu kambing di sebelah kiri, maka yang kambing-kambing ini, yang di sebelah kiri ini, itu adalah kerinduan Tuhan supaya mereka semua diselamatkan. Ini yang kambing-kambing. Kalau yang domba-domba ini, karena sudah menjadi domba, berarti sudah Tuhan selamatkan, sudah percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka domba-domba ini harus bertumbuh, harus berakar, harus berbuah. Jadi domba-domba ini setelah diselamatkan tidak cukup hanya menjadi domba tok dan tidak dewasa. Jadi kehendak Allah ada dua untuk dunia ini, itu orang-orang, semua muka bumi. Yang pertama, semua orang harus diselamatkan. Yang kedua, kalau sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah diselamatkan ini harus berakar, harus bertumbuh, dan harus berbuah. Cuma dua itu kehendak Allah. Karena kalau domba-domba ini tidak bertumbuh dan tidak berbuah, maka Alkitab berkata apa? Hasilkanlah buah dari pertobatanmu. Nah, kalau buah pertobatan kita tidak seperti yang Tuhan mau, maka kita bisa-bisa nanti menjadi bagian daripada kambing. Karena apa? Karena domba-domba yang tidak bertumbuh, tidak berakar, dan tidak berbuah pasti ditebang. Ya. Jadi saudara harus mengerti betul ada dua kehendak Allah. Yang pertama, semua orang harus diselamatkan. Yang kedua, mereka harus berbuah, bertumbuh dan berakar. Nah, mari kita lihat dulu bagaimana ayat yang merujuk kepada semua orang harus diselamatkan. Kita buka Yohanes 3 ayat 14 sampai dengan 18. Demikianlah firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi saudara, karena Tuhan mengasihi dunia, maka Dia mengirim anaknya. Kata mengasihi dunia berarti seluruh manusia. Jadi kerinduan Tuhan supaya semua manusia diselamatkan, dan dikatakan di situ, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Ya saudara lihat ini. Jadi kita harus sama nih dengan Tuhan, bahwa setiap orang itu harus menerima Injil, harus menerima keselamatan. Jadi kalau saudara sudah membatasi Injil diberitakan kepada orang-orang tertentu, berarti saudara dan saya tidak seperti kehendak Allah. Yang mengerti katakan amin. Jadi janganlah berhenti atau membatasi diri untuk berbicara Injil kepada orang-orang. Kadang-kadang kita milih-milih. Kita lihat-lihat orang yang mau kita injili, mau kita beritakan kabar keselamatan, kita mau menyampaikan Yesus Kristus. Kita pilih-pilih. Bahkan tidak jarang kita sudah menghakimi orang-orang yang seperti itu. Padahal Alkitab berkata apa? Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Nah, oleh karena itu, siapapun yang saudara dan saya temui, harus kita beritakan Injil. Entah teman, entah kerabat, entah saudara, entah tetangga, siapapun, sampaikan kabar baik. Memang tidak bisa langsung, memang tidak bisa to the point, tapi mungkin slow but sure, pelan-pelan namun meyakinkan. Mungkin kita berteman lebih dekat, lebih dalam, lalu kita mulai masuk ke dalam hatinya, dalam perbincangan-perbincangan yang lebih dalam, baru kita mulai mengenal dia dan dia mulai menerima kita. Ketika dia sudah menerima kita, baru kita bisa tahu siapa dia, dan dari situ kita bisa menginjili dia secara pelan namun pasti. Sebab di dalam pemberitaan firman Tuhan tidak melulu dengan kata-kata, tapi dengan kuasa. Kuasa itu muncul, saudara dan saya perhatikan baik-baik. Kuasa itu muncul ketika saudara dan saya membawanya ke dalam doa. Jadi saudara mengenal seseorang, lalu saudara bawa dalam doa. Lalu mulai pelan-pelan saudara mengenali dia lebih dalam, lebih dekat, lebih dalam, lebih dekat, sampai dia menerima saudara, dan sampai dia bisa saudara injili atau perkatakan tentang Yesus. Ada kuasa nanti dalam perkataan-perkataan kita. Dan ini yang disebut penginjilan yang man to man, woman to woman, penginjilan pribadi. Jadi saudara dan saya tidak perlu lagi berpikir harus KKR, harus no, itu terlalu mahal. Cukup orang-orang di sekitar kita dekati, kita selami dia, kita bawa dia dalam doa dulu, kita sebut namanya dalam doa-doa kita. Baru berarti pada saatnya memang sudah layak untuk kita tuai atau kita tabur benih firman, maka kita memberitakan kabar baik kepada dia. Mengenai dia terima atau tidak, itu bukan urusan kita. Ya, mengerti katakan amin. Sebab kita sering merasa terpaksa untuk memaksa orang terima Yesus. No, beritakan saja tentang Yesus. Dia terima atau tidak,
kita harus percaya doa kita sudah kita bawa dalam kamar tidur kita, dan Tuhan pasti mendengar. Sebab doa orang yang benar asal dengan yakin didoakan pasti dijawab tuh. Kenapa? Ya karena orang ini benar. Kenapa? Karena dia sepakat dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau semua orang diselamatkan. Pasti Tuhan suka, pasti Tuhan setuju, Tuhan pasti menjawab. Itu yang saudara harus mengerti. Jadi kita harus sama dengan Tuhan dulu, bahwa Dia menginginkan dunia ini diselamatkan. Itu sebabnya waktu Tuhan bangkit dari mati, Dia bilang apa? Di Matius 28 itu, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Oleh karena itu, pergilah, beritakanlah Injil dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu. Maka amanat agung itu dengan mudah kita kerjakan, kita lakukan. Kalau kita sudah berdoa dulu di dalam kamar doa kita, di dalam kamar tidur kita, untuk pribadi-pribadi yang kita temui. Tidak sulit. Yang sulit adalah kita mau atau tidak. Ini penting. Kenapa? Karena kita harus berjalan bersama dengan kehendak. Nah, nggak jawab. Karena pada mikir, gua kok berat ya. Saudara, ketika saudara sudah membentengi diri saudara dengan iman negatif, maka terjadilah sesuai dengan imanmu. Ketika saudara tidak percaya, maka sesuai dengan imanmu. Saudara tahu nggak? Bagaimana cara Tuhan memaksa saya menginjil? Kalau dulu di dalam hati saya itu ada dorongan-dorongan yang tidak bisa saya bendung. Itu roh Allah yang bergerak, nggak bisa ditahan. Selalu pengen bicara Injil, selalu pengen bicara Yesus, selalu ingin beritakan kabar baik. Nggak bisa dibendung. Kalau saudara belum memiliki itu, roh yang menggebu-gebu, berarti belum. Makanya minta. Itu. Yang kedua, sekarang ini saya tadinya kan bikin konten pelayanan itu di YouTube kan hanya untuk khotbah dan penyembahan. Tapi karena penyembahan belum siap ya, kita belum siap. Kita lagi berdoa untuk mempersiapkan segala sesuatunya, terutama dananya untuk peralatan yang musik yang harus kita beli. Tiba-tiba teman saya seorang pendeta bilang, Pak Anjar, bikin kesaksian Pak di konten Bapak, bukan hanya renungan, coba bikin konten. Saya kaget, saya bilang, oh harus begitu? Iya Pak, kalau ingin dilihat orang tuh, orang senang dengar kesaksian. Saudara, itu tidak pernah saya bayangkan dan saya duga. Lalu dia mengajari saya bagaimana cara membuat konten kesaksian. Dan singkat cerita, berhasillah itu. Channel saya di YouTube itu cepat sekali subscribernya dan viewernya. Konten kesaksian, saudara lihat, kesaksian-kesaksian itu ternyata sangat memberkati orang-orang yang di luar sana yang haus dan lapar. Makanya di dalam channel saya bukan hanya konten kesaksian, tapi ada renungan supaya mereka menjadi dewasa. Nah, ketika saya pertama kali membuat konten kesaksian itu ya, langsung viral satu jam atau satu hari itu langsung puluhan ribu tuh yang nonton dan subscribernya langsung melonjak.
ribuan, ratusan dulu baru ribuan. Saya tuh mulai agak sedikit agak bimbang gitu. Ini lanjut apa enggak? Ini lanjut. Biasalah kan, namanya pergumulan dan selalu ada iblis. Ya namanya Injil tuh kan nggak bisa diberitakan. Kesaksian itu berita Injil loh saudara. Karena di situ ada ayat-ayat firman Tuhan. Saya sampaikan, saya tulis. Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 3 ayat 16. Itu saya sampaikan itu. Kata-kata juga. Saudara tahu? Tiba-tiba ketika sekitar seminggu ya, pas seminggu tuh saya males bikin konten kesaksian. Tiba-tiba ada yang masuk, cek. Dia bilang apa? Mana kesaksiannya lagi? Bikin dong. Ditunggu-tunggu loh sama orang-orang Kristen. Saya nggak kenal ini orang netizen, saya nggak kenal. Tapi ketika dia ngomong begitu, saya kaget. Ternyata banyak orang yang haus. Jadi konten itu bercerita tentang petobat-petobat dari agama seberang. Dan pasti ditonton sama orang-orang seberang juga. Banyak yang sangat setuju, banyak juga yang kontra. Tapi nggak apa-apa. Namanya Injil diberitakan. Yesus aja dulu disalib gara-gara beritakan Injil. Amin. Apalagi cuma kita dimaki-maki. Netizen di YouTube. Telan aja. Bener nggak? Telan aja, doakan. Malah saya katakan sama teman-teman netizen itu, jangan dihakimi, jangan dikata-katain, udah kita doakan, terima saja. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu mendorong saya akhirnya bikin konten kesaksian banyak sekali. Karena banyak orang di luar sana imannya perlu dibangun. Saudara tahu nggak? Jemaat kita ini nggak semuanya seperti ini ya, jemaat Tuhan ya, nggak semuanya seperti ini yang gagah perkasa imannya, dewasa rohaninya, berakar, bertumbuh dan berbuah gitu kan. Di luar sana juga banyak yang kambing-kambing setengah domba gitu loh, atau domba-domba setengah kambing. Yang mengerti katakan amin. Jadi harus dilayani. Ayo saudara juga begitu. Jadi ketika saya berdoa, inilah jalan keluarnya. Sekali bikin kesaksian, banyak jiwa langsung. Sekarang nih kalau saya nggak bikin konten, ini mereka nunggu-nunggu nih. Nunggu-nunggu. Kan kadang-kadang kita ada juga rasa lelah gitu, ngerti nggak saudara? Bayangkan berjam-jam di depan laptop. Capek juga loh. Kadang-kadang sampai subuh pagi hanya ngurus begitu doang. Tapi ini untuk orang-orang yang supaya jiwanya diselamatkan. Nah itu satu. Nah mari kita lihat lagi bahwa Yesus berkata apa? Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi memang ada orang yang dipilih, ada orang yang tidak dipilih. Yang dipilih dia akan percaya. Yang tidak dipilih memang dia tidak percaya dan dia menolak, dia memaki-maki, menghujat dan segala macam. Saudara lihat, siapa sangka Saulus yang akhirnya menjadi Paulus, yang memaki-maki, menghujat, menganiaya jemaat Tuhan di gereja mula-mula, akhirnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru. Siapa sangka? Jadi saudara jangan menghakimi. Kita harus terus punya rasa mengampuni dan mengasihi lalu mendoakan. Yang mengerti katakan amin. Ini khotbah begini tuh nggak dimengerti sama orang-orang yang hatinya belum berapi-api. Ini udah dalam ini pengajarannya. Mereka yang ke gereja hanya untuk panasin bangku gereja, ini pasti nggak masuk ini. Tapi saya nggak peduli. Yang penting Injil
diberitakan. Mari kita buka di Yohanes, ya, Yohanes 15 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara lihat ya. Jadi tadi kan ada dua. Tuhan mau kambing-kambing diselamatkan yang belum percaya Yesus. Tetapi Tuhan juga mau yang sudah jadi domba harus Nah, ini dia ayatnya. Yang sudah jadi domba harus berbuah. Saudara, bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Buah apa? Cuma ada dua buah itu. Buah pertobatan dan buah pelayanan. Buah pelayanan yang mana? Yang tadi. Pergi memberitakan Injil, melakukan amanat agung. Amin. Itu buah pelayanan. Saudara berdoa di kamar doa saudara untuk pertobatan jiwa-jiwa, itu pelayanan. Buah pelayanan. Saudara seperti ini juga melayani, ini pun pelayanan. Saudara angkat tripod, saudara angkat alat musik, saudara nyapu, ngepel, saudara beres-beres, bebenah, itu pelayanan. Tetapi pelayanan itu, jangan salah saudara, yang di dalam kamar doa itu namanya pelayanan kepada Tuhan. Sementara pelayanan yang di sini, yang di rumah ibadah, di gereja, itu pelayanan jemaat. Yang kepada Tuhan ini lebih penting. Jangan sampai begini saudara, ya. Jangan sampai kita cakap, kita pintar, kita bisa berbicara tentang Tuhan, tetapi kita tidak cakap, kita tidak pintar berbicara dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Berbicara tentang Tuhan. Berbicara tentang Tuhan dan berbicara dengan Tuhan itu dua hal yang berbeda. Itu pelayanan memang dua-duanya. Berbicara dengan Tuhan itu pelayanan kepada Tuhan. Berbicara tentang Tuhan itu berbicara pelayanan jemaat. Yang mengerti katakan amin. Mana yang penting? Dua-duanya penting. Tapi lebih penting dulu persiapannya adalah berbicara dengan Tuhan. Itulah tadi disebut doa. Doakan dulu orang-orang ini. Makanya Tuhan bilang, buah pelayanan itu satu lagi, buah pertobatan itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang buah roh. Ini mengenai karakter. Disitulah Tuhan bilang, engkau harus jadi terang dan garam. Nah, waktu kita bicara buah, menjadi terang dan garam, berbicara karakter, Galatia 5 ayat 22 dan sampai dengan 23, itu tentang kasih, tentang sukacita, tentang damai sejahtera, tentang kebaikan, tentang kesabaran, tentang kelemah lembutan, tentang penguasaan diri, tentang kesetiaan, tentang kesabaran. Sudah, tadi sudah disebut. Satu lagi tentang, coba buka Galatia 5 ayat 22 23. Tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan,
kesabaran, kemurahan. Nah itu karakter buah roh. Itulah yang disebut buah pertobatan. Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan kita. Kalau tidak sesuai, maka kita akan ditebang. Maksudnya apa ditebang? Maksudnya dibersihkan, dipras, dipangkas, supaya kita semakin supaya karakter kita, makanya karakter itu diproses. Kata pemangkasan, pemotongan itu diproses oleh Tuhan. Nggak enak memang, tapi harus kita jalani supaya kita berbuah yang manis dan buah kita itu tetap. Sederhana kan? Gampang kan? Tapi sulit dilakukan karena kita punya free will, kehendak bebas. Dan itu yang memaksa kita sering melawan firman Tuhan, melanggar kehendak Allah. Kehendak bebas kita ini suka mau-maunya, susah dinasihatin, susah diatur, bahkan susah ditegur. Sudah salah, malah tidak mau ditegur, maunya benar terus. Kita itu. Jadi, saudara perhatikan, kalau kita memiliki buah, sebuah pohon, perhatikan baik-baik. Pohon itu tidak mungkin berbuah kalau dia tidak bertumbuh. Apa artinya bertumbuh? Artinya kekristenan kita, ya kan, harus semakin dewasa, bertumbuh. Ada nggak kristenan yang tidak bertumbuh? Banyak. Kristen-kristen Bantet, coba cek imanmu. Dari 20 tahun yang lalu sampai hari ini, sama nggak imanmu? Pasti sama. Kalau yang tidak bertumbuh. Tapi kalau yang bertumbuh, pasti beda. Oh enggak Pak, saya sekarang sudah bisa mengampuni. Oh enggak Pak, saya sekarang sudah tidak sakit hati. Oh tidak Pak, saya sekarang rajin berdoa. Oh tidak Pak, saya sekarang rajin memberi. Saya sekarang rajin memaafkan. Oh enggak Pak, saya sekarang lebih sabar. Oh enggak Pak, sekarang kata-kata saya udah lebih bijaksana. Itu berarti bertumbuh. Tetapi kalau bertumbuh itu harus punya akar pohonnya. Dan akarnya itu harus semakin kuat. Itu yang penting. Jadi kalau mau berbuah, tidak hanya bertumbuh, juga harus berakar. Bagaimana cara berakar itu? Kita harus diam di dalam Tuhan. Maksudnya apa diam di dalam Tuhan? Kita harus mengerami firman Tuhan. Kita harus meyakini firman Tuhan. Iya dan aminnya tuh lebih banyak daripada mikir tidak percayanya. Kita selalu bilang kalau Tuhan berfirman, yes dan amin, seperti ini nih. Dengar khotbah hari ini, langsung saudara bilang, yes dan amin. Itu berarti saudara berakar. Tapi kalau saudara mikir-mikir, nolak-nolak, ya sudah. Itu pasti bantet, tidak akan bertumbuh. Apalagi berbuah. Enggak mungkin. Omong kosong. Kita lihat di ayat sebelumnya, pasal 15 itu. Ayat 4 sampai dengan ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini kata tinggal itu merenungkan, berkontemplasi firman Tuhan. Lebih baik kita merenung-renung, berpikir-pikir tentang sabda Tuhan daripada kita merenung-renung, berpikir-pikir tentang kelakuan orang, tentang kata-kata orang, tentang apa kata orang, tentang apa-apa yang tidak membangun. Lebih baik kita berpikir-pikir tentang firman Tuhan. Itu sebabnya orang-orang yang sering merenungkan firman Tuhan, berdiam dalam hadiratnya, berkontemplasi, sering mendapatkan rema, sering mengalami pencelikan rohani, mata batinnya dibukakan, firman Tuhannya disingkapkan. Seperti hari ini, ketika Tuhan bilang kepada saya, kehendakku cuma 2. Yang belum bertobat supaya diselamatkan, yang sudah bertobat supaya bertumbuh dan dewasa. Tetapi tidak bisa, harus berakar dulu. Bagaimana cara berakarnya? Ya firman Tuhan dasarnya. Maka di dalam akar itu nanti ada iman, ada kasih, dan ada pengharapan.
Maka dari situ iman, kasih, dan pengharapan kita muncul. Kalau kuat akarnya, maka pohon itu tidak akan goyang kalau diterpa badai. Pada musimnya dia pasti akan berbuah. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Coba lihat. Berapa banyak kita yang gagal-gagal nih? Pasti rata-rata tidak di dalam Tuhan. Bikin ini gagal, bikin itu gagal. Rencana ini gagal, rencana itu gagal. Pasti tidak di dalam Tuhan. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jangan sampai, saudara. Jangan sampai kita ditebang, dibuang, dan dicampakkan. Bahkan dibakar. Yang mengerti katakan amin. Amin. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja kamu kehendaki dan kamu akan. Nah itu Tuhan. Kalau kita sudah bertumbuh, berakar, ketika kita berdoa meminta sesuatu, pada saatnya, pada musimnya, pada kehendak Allah, maka dia akan berbuah. Karena sudah ada akar dan sudah ada pertumbuhan. Imannya dewasa, kasihnya dewasa, pengharapannya besar. Tidak lagi kecil, tidak lagi som-som kuku, tapi berapi-api. Apa saja yang kamu minta dan doakan, kamu akan menerimanya. Jadi sudah paham, saudaraku? Ikuti apa yang Tuhan mau. Tuhan bilang selamatkan dunia yang jahat ini. Nah kita juga harus seperti Tuhan dong. Setelah kita diselamatkan, kita harus berbuah. Tetapi tidak bisa kalau kita tidak bertumbuh. Tidak bisa kalau kita belum berakar. Harus berakar, kuat. Dasarnya tuh firman iman kita tuh kuat. Bukannya pikiran kita yang kuat, kebijaksanaan kita yang kuat, pengalaman kita. Kan sekarang banyak begitu. Berdasarkan pengalaman, makanya gagal total. Tapi kalau dia berserah kepada Tuhan, semuanya tidak ada yang mustahil. Seperti tadi saudara, saya kasih tahu, konten saya itu sudah setahun loh. Numbuhnya sedikit, subscribernya udah setahun nggak sampai 1000. Tapi begitu Tuhan bilang ini sudah saatnya berbuah, lalu datanglah teman saya pendeta kasih tahu saya, Pak Anjar, ini loh caranya Pak bikin kesaksian. Lah, coba dari sekian banyak orang, dia peduli sama saya, karena dia lihat konten saya, dia bilang ini bagus, dia bilang. Tapi coba ditambah kesaksian, itu langsung naik, saudara. Istri saya aja tadinya cuek, terkagum-kagum. Dia nonton terus. Pak, sudah segini Pak. Pak, sudah segini. Tiap hari tuh saya ketawa aja. Kalau Tuhan sudah berkehendak, dia akan berbuah. Nah, kemarin saya ketemu teman-teman saya yang pendeta. Ada yang sudah 5 tahun loh. Udah 5 tahun. Belum juga monetisasi. Belum juga jadi duit. Coba. Saya memang belum jadi duit. Tapi nanti kalau jadi duit, nah, ya kan? Saya sudah punya ide. Dan saya sudah doakan, Tuhan saya mau begini-begini. Untuk pelayanan. Saya udah kasih tahu Tuhan. Tuhan pasti berkati. Caranya bagaimana? Nanti kita lihat. Saudara lihat. Apa saja yang kau kehendaki akan. Karena saya berpikir-pikir tentang Yakub. Yakub dikerjain Laban. Iya kan? Bertahun-tahun sampai 20 tahun. Jadi sepacang budaknya Laban. Dia tidak tambah kaya, ternaknya tidak banyak, tapi dalam semalam saja Tuhan kasih dia mimpi. Betul? Kambing-kambing, domba-domba yang polos langsung
berbelang-belang. Dalam mimpi, Tuhan bicara dalam mimpi. Saya bilang dia sama Tuhan, Tuhan Yakub bisa kayak gitu. Oh saya nggak bisa. Saya ini kan hamba Tuhan. Berutang aku malu, meminta, ngemis aku malu. Tolong dong Tuhan, ini saya sudah nggak kuat ini. Saya juga harus jadi berkat buat orang lain. Seperti dulu waktu saya kerja saya jadi berkat. Sekarang ini saya nggak mau, saya bilang. Jadi saya renung-renung itu soal Yakub itu. Tiba-tiba teman saya pendeta datang, kasih tahu, saudara, itu kalau Tuhan sudah berbicara, kita tidak bisa menolak. Mari kita bangkit berdiri. Sudah tahu maksud Tuhan hari ini? Mengerti? Supaya kita pergi menghasilkan buah. Buah pertobatan dan buah pelayanan. Buah pertobatan bicara karakter, yaitu buah roh, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Lalu buah pelayanan apa? Melakukan amanat agung. Berbicara dengan Tuhan. Berbicara tentang Tuhan. Itu buah pelayanan. Di sini juga kita melayani semua, Tuhan pasti perhitungkan. Jangan saudara kira nggak diperhitungkan. Maka itu sebabnya banyak hamba-hamba Tuhan yang tulus hatinya pasti diberkati Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Saudara, taruh tangan kananmu di dada dan bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau menjadi domba yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Aku tahu Tuhan menghendaki aku pergi menghasilkan buah, dan buahku itu tetap. Itu sebabnya Tuhan, aku mau berakar di dalam Engkau, tinggal di dalam firman-Mu, merenungkannya siang dan malam, berbicara dengan Tuhan, supaya aku dewasa, supaya imanku bangkit, kasihku besar, pengharapanku besar. Karena hanya tinggal ketiga hal itu ya Tuhan, iman, kasih, dan pengharapan, yang harus semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah. Tuhan, aku mau Galatia 5 ayat 22-23 terjadi dalam hidupku. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesetiaan di dalam hidupku, menghasilkan karakter Kristus dalam hidupku, menghasilkan buah pertobatan dalam hidupku. Tuhan, kirim aku kepada orang-orang supaya aku melakukan amanat agung. Berdoa bagi mereka, mengasihi mereka,
mengampuni mereka, melepaskan mereka dari antikristus yang selama ini ada pada mereka, dan memberkati mereka supaya mengalami damai sejahtera Tuhan. Ajar kami semua Tuhan, ajar kami semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami ini dalam nama Tuhan. Kami percaya Kau menyertai kami. Setelah kami berkata amin, di dalam nama Yesus kita yang percaya berkata amin. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin.